ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara selalu bersyukur dan bersyukur. Karena miliaran penduduk dunia banyak yang tidak beriman. Banyak penduduk dunia yang tidak sehat. Banyak penduduk dunia lupa akan Tuhannya. Maka kita alhamdulillah di keluarga besar Nahdlatul Ulama insyaallah bisa selamat dunia wal akhirat. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah nanti di yaumul mahsyar, di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Rasulullah dan amal-amal kita. Yang saya hormati Pak Kiai Haji Sardani, ini sering diskusi sama saya, dan saya sudah sering duduk tempat beliau sebagai Wakil Ketua Tanfidiyah PWNU. Ada juga guru saya Kiai Muhyiddin Tanara, saya juga sudah ke tempat beliau. Kiai Kulil, saya juga pernah ke tempat beliau. Kayaan yang belum, ya. Itu ada Dr. Muhajir Bergunung Kota Serang, Pak Kiai Kandar dari Carenang, Pak Kiai Rahmat, ini Kemenak Kota Cilegon, tapi katanya tadi Wakil Khatib ya, sebagai posisi hari ini. Pak Haji Birianto yang tadi harusnya menyampaikan sambutan, beliau ini adalah Khatib Surya. Kemudian yang terhormat tadi pidato luar biasa Rais Surya kita ini, Pak Kiai Haji Bagus Ahmad Qudari Yusuf. Bagi saya pencerahan yang luar biasa dari Pak Kiai, dan saya insya Allah kalau agitakan 3 Maret ke tempat beliau yang di Tanjung Teja ya. Saya itu gampang Pak, diundang cukup bisik saya datang Pak, ya nggak perlu pakai surat-surat saja. Kemudian tentu Pak Kemenak ini yang memberikan ruang dan tempat yang luar biasa, Pak Sihabudin, keponakan saya ini Ketua Tanfidiyah atau Ketua PCNU Kabupaten Serang, ponakan Kiai muda kita ini Robi Ulfi Jalil Tahir, dan para banom ini mantan pacar saya Bapak Ibu, mohon maaf musuh dalam selimut saya ya. Artinya saya itu sebenarnya luar dalam itu Pak ya. Ada Muslimat, ada IP Ansor tadi kayak muda kita juga, kayak Alfi dengan Profesor Bismillah, Panser dan lain sebagainya, IBC, hadirin yang berbahagia. Saya hari ini khusus Bapak Ibu. Sebenarnya saya hampir 1 minggu nggak pulang karena muter terus rapat kerja dengan Menteri 3 hari berturut-turut. Saya lanjut ke Riau Jumat, nggak pulang lagi ke Serang, langsung rapat panja haji di Hotel Santika sampai tengah malam. Subuh kemarin langsung ke Mojokerto, bertemu dengan 40 pondok pesantren Nahdlatul Ulama di Mojokerto di Amatul Ummah, pimpinan pondok pesantren Pak Profesor Dr. Kiai Haji Hasyim Sabri Khalil. Ada juga ini Kiai Humaydi, Ketua Perhubungan Provinsi Banten. Kemudian tadi malam baru pulang karena memang khusus menghadiri acara yang tidak bisa saya tolak Bapak Ibu ya. Karena bagi saya bisa berdiri di sini, bisa jadi Ketua Komisi 8, bisa menjadi orang yang berbahagia. Nggak ada yang bisa menjadikan saya di Kabupaten Serang kecuali NU Bapak Ibu ya. Jadi pemilih saya itu ya Nahdlatul Ulama. Karena memang di Kabupaten Serang ya Nahdlatul Ulama komandannya ya. Hampir saya sih semua kenal ya kan. Ada Ustadz Mustafa atau dari Barus, banyak yang saya di sini Pak. Jadi saya sebenarnya senang bersilaturahmi. Oleh karena itu ketika ponakan ini minta waktu saya bilang siap. Dan sudah siap lahir batin datang ke Mukercap ini gitu. Jadi alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Pak Syahbudin, kami kerjasama dengan Kemenak. Saya 4 pilar hari ini. Ya kalau snack, makan sama transport memang sudah saya siapkan Pak Sardani. Ya. Saya pasti diperintah Pak Sardani ini. Jadi saya sudah siapkan, insya Allah diatur oleh Ketua PCNU nanti. Nah hari ini kenapa kita berkumpul para kiai, para ulama, tokoh-tokoh NU? Tentu kita ingin berbuat yang lebih baik. Ya. Saya sering diskusi sama ponakan saya ini. Agama Islam itu sejatinya, ini saya kalau PBNU nggak perlu saya sendiri langsung ya. PBNU itu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang dan NKRI, tidak khusus. Tapi saya makna dari PBNU itu sendiri.
khususnya Islam, Nahdlatul Ulama. Didirikan 95 tahun yang lalu, hampir satu abad. Ya, 31 Januari 1926 atau tanggal 16 Rajab 1340 Hijriah oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Jauh sebelum Republik merdeka. Ya. Oleh karena itu kita sebagai penerus berdosa rasanya kalau menelantarkan atau justru tidak menghiraukan cita-cita Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu kan politik kebangsaan, bukan politik keakuan. Betul ya Pak Genwari ya? Politik kebangsaan kata Pak Genwari dan politik keagamaan. Saya bilang di mana-mana Islam itu sejatinya pintar, bersih, gagah, wangi, kaya dan lain sebagainya. Islam itu bukan pinggiran, tidak. Maka saya setuju tadi, sebagai orang Nahdlatul Ulama harus berani menuju identitas. Dengan identitas itu saya meyakini para kiai, para bunyai atau lainnya pasti bertanggung jawab dengan kebesaran Nahdlatul Ulama. Saya sudah sampaikan, ada saudara Gubernur juga, ini mana Gubernur? Sekretaris Tanfizia, ya kan? Caleg PKB yang belum jadi. Nah, tapi nanti insya Allah jadilah ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan banyak. Yang paling penting itu silaturahmi. Hablum minallah dan hablum minan nas. Kita nggak cukup pergi ke masjid terus tanpa menghiraukan kiri kanan tetangga kita. Ya. Kalau banyak silaturahmi, maka insya Allah kita akan mendapatkan nilai manfaat pasti. Saya bilang sama ponakan saya, Robi, kamu tuh masih muda. Kayak Holil senior sama ini kan komite sekolah di pondok pesantren kami di Pabuaran ya, di pondok pesantren Baimani Soleh Makmun, yayasan istri saya. Sebagai anak muda saya bilang ponakan Robi harus melakukan terobosan. Ya, kita mau ke masjid perlu sendal, perlu sarung, perlu pengeras suara, perlu tempat wudhu. Itu artinya Islam berpesan, hai umat manusia, bekerjalah dengan teknologi, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Tidak cukup dengan berdoa. Kata Pak Siap tadi nggak cukup kita berdoa seperti dukun, simsalabim, datang sendal, datang masjid, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Maka kita harus melakukan langkah-langkah taktis strategis. Ya, tidak cukup kita berdakwah dengan ayat-ayat tapi tanpa implementasi, nggak bisa. Nah, maka saya tantang ini Nahdlatul Ulama cabang Serang sama MWC-nya. Coba sedang Ponakan Robi buat program yang terukur, ya, supaya Pancasila itu bukan yang sudah dihafal, Undang-Undang Dasar itu bukan sudah dihafal, NKRI dan itu bukan sudah dihafal, tapi diimplementasikan. Orang banyak penghafal tapi bukan penghayat, orang banyak penghafal tapi bukan pelaksana. Siapa yang nggak hafal Pancasila? Pasti hafal semua, tapi pas penerapan jauh. Ya, sila pertama kita banyak nggak laksanakan. Tapi kita ribut tentang hal-hal yang tidak penting. Kita mempersoalkan orang apakah tarawihnya 23 atau 8 rakaat, apa 11 rakaat. Tapi kita tidak pernah mempersoalkan orang tidak pernah tarawih. Ya kan? Kita ribut orang tidak kunut, tapi kita tidak pernah mau ributkan orang yang tidak sholat subuh. Ini maksud saya maknanya dalam, Bapak Ibu. Ya kan? Maknanya dalam. Bahwa kita itu jangan terjebak dari hal-hal yang semestinya tidak kita ikut terjebak. Apa persoalan bangsa hari ini? Bukan masalah kunut tidak kunut, tarawih 11 atau 23, bukan dia Muhammadiyah atau NU, bukan Hindu atau Persis, bukan. Persoalan Republik hari ini banyak yang sangat mendasar. Dan ingat, di Indonesia ini umat Islam terbesar. Kalau bangsa ini maju, tentu Islamnya maju. Kalau bangsa ini mundur, terbelakang, Islam ikut mundur, terbelakang. Apa hari ini faktanya? Cangkul, Bapak Ibu, cangkul tau gak cangkul? Untuk garap sawah itu masih impor dari Cina. Oke, muat geleng-geleng. Saya yakin kalau dibuat perusahaan cangkul dari cabang industri bisa cangkul. Bisa kan? Jagung masih impor, kedelai masih impor, beras masih impor. Sementara negara kita ini katanya seperti satu tetesan surga kita peristiwa. Apa yang salah? Banyak. Tadi kita tidak pernah ingin bersungguh-sungguh.
tidak ingin merefleksi diri bahwa kita bisa. Nah, harapan saya PCNU ini ada Kiai Kodari Yusuf, ada ponakan saya dan semua kita ini, ayo kita bersama-sama. Saya sudah tantang ini. Ponakan saya ini, coba saya bilang itu, minimal satu MWC itu, satu kecamatan itu ada unit usaha. Coba usulkan ke saya, ini soal saya bantu, ya. Biar ada ini, biar ada kegiatan. Ya saya memang senang kalau bersilaturahmi membantu itu senang, dan saya tidak pernah memandang siapapun, ya. Tidak pernah saya apakah ini orang saya, ini teman saya, ini milik saya, tidak. Tugas saya berbuat baik. Persoalan orang menganggap saya tidak baik, urusan saya lagi. Ya, bahwa kita ini memang berbeda, ya berbeda, Bapak Ibu. Ya, sukunya berbeda, adat istiadatnya berbeda, agamanya berbeda, partai politiknya berbeda. Tapi jangan gara-gara perbedaan itu kita memutus semua hal-hal yang baik, jangan. Saya bilang sama Gubernur tuh, caleg PKB, kamu nggak usah segan sama saya. Saya PAN, kamu PKB nggak apa-apa. Memang itu sah sebagai partai politik, ya. Dan saya nggak pernah kalau saya bantu masjid, bantu musola, bantu sekolah, Pak, bapak kami bilang saya nggak pernah, Pak, begitu haram. Atau Pak, saya bantu masjid, tapi bilang saya nggak pernah sampai detik ini, nggak pernah. Bagi saya tugas manusia itu berusaha dan berdoa. Setelah itu tahu kalau itu Allah, kita nggak tahu, Pak. Hidup ini mau sampai kapan nggak tahu. Maka kata orang waktu hanya 3. Masa lalu ada sejarah, hari ini lepatan, sekarang kita bisa berbuat. Besok hanya cita-cita. Saya nggak tahu umur saya kapan, Pak Fodori kapan, Pak Sibin kapan. Maka kita ayo berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, jangan kita ini sedang senjata yang nggak perlu berdebat di hal-hal yang memuakkan kita semua. Sudahlah, kita ini sama cucu Adam, sama warga Serang. Saya ketua tim sukses Butatu Golkar, saya PAN, tapi saya tahu tanpa juga menjadikan yang lain. Gitu loh. Jadi tidak akan rusak Bapak Ibu kita ini gara-gara berbuat baik. Dan saya bilang jangan menyesal kalau kita berbuat baik. Dan saya sampaikan di mana-mana, nggak akan miskin orang kalau berinfak. Tidak akan melarang kalau orang bersedekah, pasti. Nah, maka saya mengajak Nahdlatul Ulama sebagai garda terdepan, organisasi terbesar dalam satu abad di Republik ini harus tampil gagah, pakai Fodari, jangan minder, jangan seolah kita nggak bisa berbuat apa-apa. Maka bergandengan tanganlah saya sebagai Ketua Komisi 8, Pak Sihab, Pak Lukman, para kiai, para pengusaha. Faktanya di Republik ini siapa yang berkuasa tentang ekonomi? Bukan kita. Siapa yang menguasai tanah? Bukan kita. Nah, terus kita mau kemana? Menjadi penonton? Bisa pada akhirnya kita menonton pun nggak boleh. Maka penting Nahdlatul Ulama tampil untuk meretas semua persoalan-persoalan tadi, untuk merekatkan semua potensi ekonomi, potensi budaya, apalagi yang coba-coba misalnya merusak NKRI, mau mendirikan khilafah dan sebagainya, tidak mau Pancasila, harus kita lawan. Ada bom bunuh diri itu bukan ajaran Islam. Nah, tapi kita tampil dengan santun, dengan baik. Udahlah, kita ini nggak lama hidup Bapak Ibu. Berbuat baik saja, sudah. Itu tugas kita. Kalau orang mau jahanam wanita, itu bukan jatuh wanita lagi, ya kan? Kalau orang mau jahanam wanita, bukan tugas kita lagi, tapi kita hanya berbuat baik saja. Nah, berbuat baik saja belum tentu orang baik sama kita. Apalagi kita tidak berbuat baik. Maka dengan baju kebesaran Nahdlatul Ulama, saya kan ada daya tolak. Maka saya tantang ini anak muda, keponakan saya ini, Robi ini, ayo bergerak. Saya siap lahir batin untuk mendukung Nahdlatul Ulama. Muslimat, saya bantu semua, apalagi Pataya, betul tadi Pak kata Pataya, nggak berani saya ngomong Pataya. Ya, bergunu apa nggak sebalik, ya? Karena saya ingin kita ini berwibawa, gagah. Ya, gagah. Tidak dari pinggiran gitu. Masa Nahdlatul Ulama besar kita jadi pinggiran itu nggak boleh. Atau tadi kata Pak Kodari, masa nggak berani dengan kita itu ya jangan dong. Gagah. Jangan batiniahnya tapi lahiriah. Dengan begitu bangkit sadaran kita bahwa Pancasila dan lain-lain menjadi tanggung jawab Nahdlatul Ulama.
Republik ini Pak, kalau tidak ditopang oleh Nahdlatul Ulama, ambruk Pak. Karena itu terbesar. Kayak kemarin berapa kali saya ke Jawa Timur ketemu dengan Pak Kestus. Itu Amanatul Ummah yang Asep itu. Dia 10.000 Pak santrinya Pak. Tapi tiap orang Pak datang ke pondok pesantren itu Pak Kemdori diamplopin Pak. Termasuk saya pernah diamplopin. Kalau Pak saya kan dewan Pak, wajib diterima. Semua anggota DPR diamplopin. Waduh, Mas Allah, sekolahnya luar biasa. Maka saya ajak ini kalau saya nanti studi banding bersama Alpi dan lain-lain. Studi banding, ada apa di balik pesantren Kiai Asep? Baru 15 tahun pondok pesantrennya sudah 10.000 Pak. Gedungnya mewah. Kebanyakan dosennya dan gurunya sejahtera semua. Dia siapkan 4 bus, 4 mobil gratis Pak untuk orang nikah atau hajatan. 700 kakak dipekerjakan di pondok pesantren itu. Artinya Islam itu bisa loh Pak Badari, bisa. Bisa, tapi kadang-kadang kita banyak mengeluhnya gitu. Banyak mengeluh. Nah, oleh karena itu dengan Mukercap ini coba buat program. Saya udahlah. Misalkan kalau masalah sekarang Robi, kamu kalau bikin kegiatan nggak usah pakai proposal, saya tanggung semuanya sekali. Ya kan? Jadi nggak usah pakai proposal, sudah bisa. Kepada yang terhormat, ketua komisi 8 nggak perlu, saya bilang. Udah, cukup WA saya. Artinya saya ingin Nahdlatul Ulama besar gitu loh Pak. Kabupaten Serang di bawah pimpinan Kota udah Pak Panji, saya kan ketua timnya. Saya punya kewajiban supaya Kabupaten Serang itu maju. Majunya itu kalau Nahdlatul Ulama bangkit. Nahdlatul Ulama sadar dengan berbagai persoalan di sekitar kita, kemiskinan, kebodohan. Bukan cebong kampret kan masalah kita, bukan. Itu udah selesai. Jangan gara-gara kalah pemilu, baperan menang pemilu, sombong itu nggak boleh Pak. Itu hanya dunia saja. Biasa saja. Nggak ada yang kita bawa mati Pak. Nggak perlu juga kita gagagan, nggak perlu. Ya nggak perlu. Mari kita guyup, menguatkan satu sama lain. Kalau kita berbeda iya. Tapi jangan karena kita berbeda itu kita retas, kita cabik-cabik semua. Potensi yang nggak boleh. Istilah saya itu yang sudah sama jangan dibeda-bedakan. Yang sudah beda jangan dipaksa sama. Yang sudah sama apa? Sama-sama negara Indonesia, sama-sama Islam, sama-sama Nahdlatul Ulama. Bedanya apa? Ya mungkin ada yang di desa, ada yang sekolah, ada yang enggak, ada yang kaya atau miskin, itu bedanya. Ya. Tapi kita ambil benang birunya Pak Sadi, karena kan benang biru Pak saya pakai Pak. Kalau benang merah biasanya PDB Pak. Jadi ambil garis lurusnya apa persamaan kita. Jadi saya sekali lagi minta kepada peserta Mukercap susun agenda yang bisa dirasakan oleh umat, oleh pondok pesantren apa. Saya betul kata Pak Syafruddin itu Pak, semenjak Republik ini merdeka baru palu di tangan saya Bapak Ibu BOP itu ada. Pak biaya operasional pesantren baru saya yang ketopang. Selama ini belum pernah. Untuk anak yatim piatu Pak, semenjak Republik merdeka belum pernah Pak, ya saudari. Saya Pak yang pasang ketoprak 13 triliun Pak. Ya. Kemudian apalagi banyak madrasah dan lain-lain. Artinya kalau kita mau bisa. Saya seberapa kali bertengkar, mungkin Bapak Ibu juga lihat di YouTube atau di berapa kali saya bertemu dengan Menteri Agama. Bagi saya itu biasa. Karena saya jabatan itu biasa aja. Gak perlu juga kita ngoyo enggak. Karena semua sudah diatur, ya, semua sudah ada ketentuannya. Maka selagi kita masih punya kesempatan, punya tenaga, punya pikiran, punya waktu, kita maksimalkan. Nah cara begini, bayangkan saya kan harus di Jawa Barat pada detik ini, tapi karena saya menganggap Nahdlatul Ulama Kabupaten Serang penting, saya bakal dari lain. Saya wajib datang ke sini Pak. Kenapa? Saya punya kerinduan supaya bangkit anak muda ini, ya kan? Ya kayak Holil memang sudah menentukan fondasi yang kuat. Apalagi Rais Suryanya Pak kayak Budori luar biasa. Dari apa? Dari syarat Bapak Ibu kita sudah cukup. Tinggal kemauan enggak? Mau enggak nih Pak Budori kita? Artinya mau dong. Ya kan? Enggak ada hambatan. Coba Robi, kamu buat nanti ya tadi saya ulang lagi per kecamatan itu ada unit usaha MBC. Kalau enggak susah kan. Apakah cucian motor atau apa coba ya sehingga ada kegiatan ekonominya. Karena tadi saya bilang tadi kemas itu kalau nggak pakai sendal diinjak tai sapi Pak batal.
Ya kan? Kalau nggak wudhu, sah sholatnya apa? Kalau teriak-teriak nggak pakai mic, susah orang kumpul. Artinya Islam itu memaksa manusia untuk melek teknologi. Artinya harus pinter Pak, harus pinter. Supaya khusyuk beribadah, wangi Pak, jangan kotor. Makanya kalau di pondok pesantren saya tanya sama istri saya, sampai ke WC saya periksa. Walaupun saya ketua komisi 8, saya biasa bersihkan WC, biasa. Cabutin rumput langsung biasa, nyapu biasa. Karena bagi saya jabatan itu biasa aja, nggak ada hal yang istimewa. Nah maka bangkitkan tenaga kita, para kader Nahdlatul Ulama, terutama pengurus. Ayo kita sama-sama. Saya siap terima perintah sebagai warga atau wakil rakyat dari Serang, saya siap saja. Apalagi saya ketua komisi 8 yang memang membidangi agama Pak Kodari, ya. Bidang saya ini Pak siap ya kan. Jadi tadi masalah toleransi, masalah moderasi atau apa kegiatan-kegiatan itu insya Allah kita sandingkan, kita sinergikan dengan Nahdlatul Ulama. Jadi itu makna dari 4 pilar. Saya nggak ngomong lagi ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang enggak, tapi implementasinya, prakteknya. Ya, kalau kita nggak lakukan ya nggak ada maknanya. Nah, maksud saya benahi organisasinya, perkuat SDM-nya, komitmen waktunya, tekadkan perjuangannya, insya Allah gagah Nahdlatul Ulama ini. Ya kan? Masa ketua komisi 8-nya dari Serang kalau sama NU di Mojokerto kan malu saya, kan gitu. Ya. Nah, oleh karena itu ayo, ya. Sama perbunuh Banten tuh saya semua yang urus, harus gagah. Ya, ada lagi JKH, markasnya di rumah saya di Lontar. Jadi apa yang nggak saya siapkan? Fatayat apalagi muslimat, ya, Ansor. Tapi saya nggak pernah hitung-hitungan Pak. Dan saya wallahi Pak, nggak pernah saya kalau bantu itu Pak nanti pilih saya, nggak pernah. Bagi saya itu haram Pak. Nggak pernah Pak, karena Allah sudah ngatur. Semotot apapun kita cari jabatan, kalau Allah tidak berkehendak dapat. Tapi kalau kita berusaha dan berarti ikhlas, ya mungkin jodoh kita ada. Tapi kalau nggak dapat, ya jangan menyesal. Itu fungsi kita berusaha dan berdoa. Jadi jangan membatasi pergaulan gara-gara perbedaan. Saya bilang, gue saya tegur, kamu pun PKB harus dekat sama saya. Apalagi tuh, Bang Fahmi Golkar dekat sama saya. Semuanya dekat. Jangan gara-gara beda partai, beda organisasi kita pecah. Jangan. Itulah makna dari persatuan. Ya. Jadi itu mungkin Bapak Ibu sudah jam 12. Selamat bekerja. Nanti saya tunggu rekomendasinya. Ponakanda Kiai muda kita ini, Robi Olbi Jadi Tahir, dan seluruh jajarannya itu ada Kiai muda juga Alfi, Kiai Ansor. Coba diramu dengan nasihat-nasihat para Kiai sepuh. Kalau ke Pak Kiai Sadarin sepuh, ya kan, Kiai Muhammad sepuh, ya kan, Pak Kiai Khalil sepuh. Jadi mari kita bergandengan tangan. Pak Kiai Haji Syahbudin masih gagah pejabat, Pak Lukman masih pejabat, saya masih pejabat. Ayo kita bergandengan tangan. Pak Pimpiranto juga pejabat, ya kan. Jadi mesti kita sama-sama Pak. Saya di mana-mana sampaikan itu, bersatu saja belum tentu kuat. Apalagi bercerai-berai. Saling fitnah itu tinggalkan, iri dengki tinggalkan, hasut itu tinggalkan. Tidak ada gunanya. Lelah hati kita kalau hasut dengki, ya lelah. Maka ingat dia kalau kita lagi hasut. Dengki kalau lagi mau ingat dia ada untungnya, dan itu merongrong hati kita. Nah kalau dengan modal keikhlasan, persatuan, kekompakan, itulah wajah NU harusnya, ya kan? NU didirikan itu republik Pak, bukan untuk orang per orang. 95 tahun yang lalu luar biasa pasti Pak. Lagunya juga luar biasa yang dicetak oleh Abdul Wahab. Saya banyak belajar tentang sirah atau sejarah itu luar biasa. Nah maka sebagai tanggung jawab kita sebagai penerus para alim ulama, bertanggung jawab, jangan membleh, jangan minder, jangan mencederai Nahdlatul Ulama. Justru harus kita jaga martabat Nahdlatul Ulama. Ya. Jadi itu Pak Kiai Bagus Amr, Bapak Kodari Yusuf. Saya siap aja perintah Pak Kiai, ya, sebagai warga Serang, wakil dari Serang. Saya sedapat mungkin mencocokkan waktu, kemudian membantu semampu saya. Silaturahmi kita jalin terus, insya Allah itu modal kita. Ya. Jadi nggak perlu ragu
nggak perlu banyak berputus asa, jangan banyak merenung. Ayo kita lihat ke depan apa yang bisa kita lakukan umat yang sangat luar biasa di Kabupaten Serang. Salam sama Bukatu, Pak Febri, dan kita semua insya Allah di grup ini insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berbuat baik untuk semuanya. Saya kira itu, mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala kami mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka ya. Baik, atas izin Pak Surya, Ketua Tapisya dan PWU dan hadirin berbahagia sudah mengucap dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang sangat bersejarah ini, insya Allah kita melalui ke depan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mau kerja PJNU Kabupaten Serang saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Andri Susanto yang telah menyampaikan